Saya ulang ya. Recording. Jadi ini direkam. Pika perbaiki dulu ini, kenapa headset kok enggak bisa? Coba dulu. Enggak bisa. Coba dengar. Kenapa headset kok enggak ada kedengaran masuk suaranya? Enggak masuk suaranya tuh. Mana sih? Coba deh. Bagus nih. Oke. Sudah bagus kita dengar, Nak? Iya, Bu. Oh Iya, ya, Bu. alhamdulillah. Ya, masuk juga suara tak di sini. Baik, saya ulang kembali. Karena ini saya rekam, insya Allah teman-temannya yang tidak sempat untuk gabung pada saat ini, videonya nanti, video Zoom kita ini insya Allah saya akan kirimkan di grup masing-masing. Namun itu tentunya tidak sama nilainya kalau kita langsung mendengarkan langsung atau lewat Zoom ini. Coba yang tidak aktif kameranya, Nak, diaktifkan dulu supaya saya bisa ambil gambar ini untuk jadi bahan laporan bahwa betul kita hari ini di kelas 9 melaksanakan pembelajaran yakni Al-Quran Hadis. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita semua untuk bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah pada saat ini yang sempat bergabung sampai detik ini itu sudah ada 37 orang. Mudah-mudahan pada saat pembelajaran nanti teman-temannya tetap join di link Zoom yang saya sudah kirim di grup masing-masing kelas. Mungkin ada beberapa orang yang dipanggil ke sekolah, itu nantinya akan dikasih dispensasi karena ada tugas yang harus dilaksanakan terkait dengan penilaian akreditasi sekolah kita, yang insya Allah mungkin tim visitasi sekolah kita akan mengunjungi sekolah di akhir bulan Agustus ini. Jadi untuk menyambut itu perlu ada persiapan khusus untuk kita sebagai tuan rumah menyambut tamu kita. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku semua untuk tetap aktif mendengarkan informasi dari masing-masing wali kelas terkait dengan visitasi sekolah kita terkait dengan penilaian akreditasi. Baik, pada kesempatan ini untuk sementara yang bergabung baru 36 orang, masih berapa persen dari jumlah kalian? Alhamdulillah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pada bab kedua. Namun sebagaimana tugas yang saya kasih minggu lalu, tugas hafalan surah Al-Mutaffifin itu baru 2 orang yang kirim video. Video anakku yang lain tetap saya tunggu, dan waktunya jangan dipandang enteng bahwa masih lama masih lama waktunya. Makin ditampung itu tugas, makin menumpuk. Nah, namun untuk supaya cepat selesai dan bebas dari semua tugas yang ada, silahkan untuk menyelesaikan tugasnya. Baik, saya akan share screen. Belum sempat saya buat PowerPoint karena masih sibuk terkait dengan kegiatan di sekolah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang, sudah kelihatan ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Tentang konsep jujur dalam bermuamalah. Kembali saya ingatkan kembali, jangan sampai pembahasan lalu tidak ditahu apa sih itu muamalah. Apa pengertian muamalah? Ada yang tahu apa itu muamalah? Iya, bagus. Berarti sudah paham bahwa muamalah yang kita pelajari itu adalah suatu kegiatan transaksi dalam perdagangan. Perdagangan itu termasuk adalah penjual dan pembeli.
dalam hal jual beli pun agama Islam mengatur kita supaya tidak terjadi kecurangan, supaya tidak terjadi penipuan, dan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, di situ termasuk salah satu untuk tidak ada saling merugikan antara penjual dengan pembeli, maka Al-Quran itu sudah mengatur bahwa penjual dan pembeli itu sama-sama tidak boleh, kalau pembeli tidak boleh mengurangi takarannya atau mengurangi timbangannya, sedangkan pembeli itu tidak boleh minta tambah-tambah terus, ya, karena itu sudah bisa merugikan penjual. Jadi sudah dijelaskan kemarin baik dalam surah Al-Mutaffifin maupun dalam surah Al-An'am ayat 150 itu dijelaskan bagaimana aturan dalam Islam tentang aturan dalam jual beli. Kalian dengarkah suara ribut-ribut di luar? Dengar? Tidak, Jita? Tidak. Nah. Dengar. Oke, baik. Kita lihat di layar konsep jujur dalam muamalah. Ya, konsep jujur dalam muamalah ini tadi saya sudah berikan pengertian bahwa muamalah itu adalah suatu transaksi yang terjadi antara penjual dengan pembeli dalam perdagangan, dalam perniagaan. Nah, itu harus betul-betul ditahu aturannya seperti apa. Itu sudah dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 150 dan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 17. Nah, di situ dijelaskan bagaimana aturan seorang pembeli. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak boleh penjual bahwa tidak boleh mengurangi takaran ataupun timbangan ataupun meteran yang bisa merugikan pembeli, dan begitu pula sebaliknya pembeli tidak boleh meminta tambah terus kepada penjual, sehingga itu bisa menjadi hal-hal yang bisa merugikan. Saya halo? Halo? Iya, kedengaran. Soalnya saya cas dulu ini karena apa namanya? Iya, Bu, kedengaran, Bu. Saya cas karena ini mau lobet. Bu. Tidak kedengaran sih suara-suara dari luar ini. Kedengaran Tidak, sedikit, Bu. Kedengaran sedikit. Baik, lanjut kita pembahasan tentang konsep jujur dalam muamalah. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu pengertian muamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan transaksi antar jual beli antara penjual dengan pembeli dalam suatu perniagaan atau dalam satu perdagangan. Nah, hal itu haruslah dilakukan dengan sesuai tuntunan agama kita. Sudah dijelaskan kemarin dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 17 tentang bagaimana celakanya bagi orang-orang yang penjual yang mengurangi takarannya, mengurangi timbangannya, mengurangi ukurannya. Kemudian begitu pula pembeli itu tidak boleh meminta lebih kepada penjual. Biasanya kalau sudah ditakar minta ditambahkan, minta dilebihkan, itu tidak boleh. Kalau sudah ditakar seperti itu, ya silakan ambil, jangan lagi minta yang lebih, karena itu sudah menjadi larangan dalam agama kita. Kemudian selanjutnya kita lihat apa itu pengertian jujur. Ya, pengertian jujur di sini, jujur dalam muamalah. Pengertian jujur dalam bahasa Arabnya disebut sidik. Ya, perhatikan. Jujur dalam bahasa Arab disebut sidik atau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah benar.
Jujur berarti mengatakan yang seperti yang seadanya, mengatakan yang sebenar-benarnya, mengatakan apa adanya, melakukan apa adanya, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta di antara kita. Dalam bahasa kerennya, tidak ada dusta di antara kita. Itu ya, jujur. Bagaimana Nurdin? Tidak ada dusta di antara kita? Iya, oke. Selanjutnya itu pengertian jujur ya, dalam arti bahasa. Saya ulang kembali, jujur dalam bahasa Arab dikatakan sidik. Salah satu sifat Nabi adalah sidik. Orangnya jujur. Jujur dalam atau bahasa Indonesianya benar. Kemudian menurut istilah, jujur adalah sesuai dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Kesesuaian, kecocokan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat atau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu adalah jujur. Halo, yang aktif mikrofonnya dinonaktifkan dulu nak supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran kita. Yang kedengaran saat ini cuma suara saya ya. Oke. Terima kasih atas aktivitasnya untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya kecuali nanti kalau saya minta. Jadi saya ulang kembali, jujur dalam arti bahasa, kata jujur itu dalam bahasa Arabnya disebut sidik. Kata sidik itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita itu adalah as-sidik, adalah jujur. Atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah benar. Kemudian dalam pengertian istilah, jujur itu adalah kesesuaian, kecocokan antara dan kecocokan dan kebenaran dari apa yang kita katakan dengan perbuatan kita sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan apa adanya. Sesuai dengan yang sebenarnya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu sesuai, cocok. Maka itulah yang disebut dengan jujur. Kemudian, bagaimanakah jujur dalam muamalah? Jujur dalam muamalah di sini adalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi. Dalam interaksi sosial. Masuk dari interaksi sosial ini berhubungan dengan masyarakat. Ya. Jadi kegiatan muamalah itu adalah kegiatan yang ada di antara kita, masyarakat yang ada di sekitar kita dalam syariat Islam seperti ekonomi, sosial, politik. Jadi muamalah bukan saja terkait masalah jual beli saja, tapi semua kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpolitik, bernegara, ekonomi itu disebut kegiatan muamalah. Ya. Nah, tapi untuk bahasan kita di surah ini yang ada dalam pembelajaran kita ini khusus untuk kegiatan muamalah. Muamalah dalam hal ekonomi, perdagangan. Ya. Nah, jadi itu yang diatur dalam Islam bahwa dalam bermuamalah kita harus memiliki sikap sidik, sikap jujur. Sikap jujur yang dimaksud di sini adalah ada kesesuaian antara kebenaran antara apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak boleh munafik, tidak boleh berbohong. Berarti kalau melakukan seperti itu berarti tidak jujur. Sebenarnya dalam hati kita, misalnya kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, bahwa dia menceritakan sesuatu kepada orang lain yang disampaikan sebenarnya misalnya itu adalah rahasia, disampaikan dan ceritakan lagi sama orang lain, dia tambah-tambah. Itu sebenarnya dia merasa tidak jujur dalam hatinya, saya tidak jujur ini, kenapa saya tambah tidak seperti itu yang dikatakan tadi. Misalnya Nurdin sama saya, tidak seperti itu. Lantas kau tambah-tambah disampaikan kepada orang lain, berarti itu bisa memicu suatu persoalan atau suatu masalah yang bisa merugikan pihak pertama tadi. Itu tidak boleh. Kalaupun ada yang kita sampaikan, itu harus sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan yang sejujur-jujurnya, sehingga tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan permasalahan yang bisa memicu pertengkaran dan sengketa di antara kalian. Nah, itu ya, itu adalah muamalah. Nah, sekarang pada kolom pertama ini,
kita lihat jujur dalam muamalah. Yang bagaimanakah itu jujur dalam muamalah? Nah, di sini jujur dalam muamalah adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim. Sikap berarti perilaku ya. Jadi perilaku yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati antara lain tidak pernah menipu, tidak pernah memalsukan, dan tidak pernah berkhianat kepada siapapun termasuk kepada non-muslim. Jadi yang diatur di sini adalah hubungan antara sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia yang meliputi segala sendi kehidupan kita. Baik masalah ekonomi, politik, dan sosial kehidupan masyarakat biasa itu pun dianjurkan untuk selalu memiliki sikap atau perilaku jujur yang ada dalam diri kita. Nah, selanjutnya, baik antara sesama muslim maupun sesama dengan non-muslim. Dalam melakukan jual beli tidak melakukan kecurangan dan mengurangi atau menambah takaran dan timbangan. Nah, inilah yang dimaksud muamalah dalam jual beli. Kita harus menakar, kita harus menimbang, kita harus memeter, dan kita harus menakar sesuai dengan yang sebenarnya. Tidak boleh mengurangi. Karena kalau dilakukan seperti itu, pertama kita tidak jujur, yang kedua kita mendapat laknat dan disumpahi oleh Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan. Meskipun 1 ons, meskipun 1 mil, itu harus tidak boleh dikurangi sedikit pun. Karena Allah bersumpah dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan atau takarannya. Nah, selanjutnya, indikator jujur. Apa itu indikator jujur? Tujuan daripada jujur ini ya. Tujuan pertama, berkata yang benar meski orang lain tidak setuju. Kalaupun ada orang lain yang merasa tersinggung dengan apa yang kita katakan, karena kita katakan yang sebenarnya biarlah, ya, karena kita mengatakan yang sebenarnya demi menegakkan kebenaran, nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan kita, dalam baik bergaul dengan sesama teman, masyarakat yang ada di sekitar kita, ataupun di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan lain di hati, jelangin juga di mulut. Berarti itu tidak jujur atau berbohong. Lain di hati, lain di mulut. Biasa kan seperti itu, saat dalam kata hatimu mengatakan begini yang sebenarnya, tapi mulut juga mengatakan lain, apalagi kalau perbuatan. Jadi kalau arti yang jujur sebenarnya ada kesesuaian, ada kecocokan antara apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita pikirkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya indikator yang ketiga dalam jujur yang pertama, memberi kesaksian yang adil. Memberikan pernyataan yang adil. Halo, yang aktif mikrofonnya. Halo, dinonaktifkan dulu nak. Kedengaran, mengganggu temannya yang lain. Ya. Jadi saya ulang kembali. Indikator jujur yang ketiga adalah memberikan kesaksian dengan adil. Saksi jangan jadi saksi palsu. Misalnya ada orang bermasalah, karena temannya bermasalah, biar temannya bermasalah dibela juga. Itu tidak boleh. Misalnya ada yang dipanggil ke ruang BK, misalnya Ismail kelas 96 dipanggil bermasalah di BK. Karena temannya yang dipanggil saksi, meskipun dia tahu Ismail misalnya bermasalah, nah dia katakan, oh benar itu Ismail Pak, tidak pernah bolos, selalu datang pada saat jam kita laksanakan upacara atau pada saat kita laksanakan salat duha. Datang Nurdin, dipanggil lagi kesaksian dari Nurdin. Tidak Pak, sama-sama Kak tadi datang. Terlambat memang, saya dihukum terlambat. Kenapa dia tidak dihukum? Nah itu kalau temannya tadi Ismail mengatakan dia tidak terlambat, berarti itu menjadi saksi palsu atau menjadi saksi yang tidak adil dalam suatu masalah. Itu pun semuanya diatur dalam muamalah. Kemudian selanjutnya, indikator yang keempat adalah mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jujur dalam muamalah, jujur dalam bergaul, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan di sekitar kita, dalam kehidupan lingkungan kita, itu adalah
kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya. Ajaran Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya, selanjutnya Rasul menyampaikan kepada kita lewat hayat dan lewat hadis yang disampaikan sebagai pedoman kita hidup di dunia ini, sebagai pedoman kita dalam melaksanakan hubungan sosial kemasyarakatan dimanapun kita berada dan lingkungan manapun kita berada. Selanjutnya, yang ke-6, taat kepada perintah Allah dan larangan Allah. Ya. Siapa lagi itu yang aktif mikrofonnya? Bahagia buka PG-nya sumpah. Selanjutnya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita kan sudah balik semua. Sudah tahu semua mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang dianjurkan oleh agama, mana yang dilarang oleh agama. Kalau kita misalnya disuruh untuk laksanakan sholat 5 waktu secara rutin, baru kita tidak laksanakan, ya, kemudian saya katakan, Nurdin, tadi subuh kok sholat subuh tidak? Bilang Nurdin, saya sholat subuh, Bu. Padahal tidak, berarti tidak jujur. Ya, bukan saya, dua dosanya itu. Pertama, dia berdosa kepada Allah karena berbohong. Yang kedua, dia berdosa kepada saya karena membohongi saya. Nah, ya itu tidak boleh seperti itu ya. Kita harus jujur. Kalau misalnya memang tidak laksanakan sholat, tidak laksanakan sholat. Kembali apa sanksinya, apapun resikonya, itu kan kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kalau kita tidak melaksanakan sholat berarti berdosa. Karena sholat itu adalah tiangnya agama dan harus dan wajib kita laksanakan sebagai kewajiban umat Islam. Ya. Perintah dan larangan dari Allah itu kita sudah tahu. Dan jikalau kita melanggar aturan Allah itu dan kalau kita melakukan larangan Allah itu adalah suatu hal yang dikatakan tidak jujur terhadap Allah, terhadap ajaran agama Islam, terlebih lagi tidak jujur pada diri sendiri. Nah, selanjutnya, indikator yang ke-6 adalah menepati janji. Menepati janji, kalau berjanji, besok pinjam Pak dulu uangmu Pak dia. Berapa? Bilang Nurdin 20.000. Besok ya saya kembalikan. Setelah besoknya tidak dikembalikan, apakah dia itu menepati janji? Itu tidak. Jangan berjanji kalau tidak mau menepati. Kalaupun misalnya kau belum mampu, katakan saja, Mbak dia minta maaf kan belum ada kodong uangku. Nanti kalau ada uangku saya kasih Ki. Seperti itu, lebih kita terus terang daripada sotak-sotak. Mau dibilang ada banyak uangnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menepati janji. Kalau berjanji, kalau kita sudah menepati janji, baru berjanji untuk menepatinya, baru kita melanggar, berarti kita termasuk orang yang berkhianat. Dipercaya baru berkhianat. Kemudian amanah. Apa itu amanah? Dipercaya, diberikan tanggung jawab melaksanakan dengan sesuai dengan yang sebenarnya, itu termasuk amanah. Jadi itu ya, indikator, ada 7 indikator atau tujuan jujur kita di sini. Pertama tadi berkata yang semestinya, meski orang lain tidak senang atau tidak setuju, kemudian sesuai antara apa yang ada dalam pikiran kita, kemudian dilakukan dengan perbuatan, kemudian diucapkan dengan yang sebenar-benarnya. Kemudian memberikan kesaksian yang adil, kesaksian yang jujur, menjadi saksi yang betul-betul adil, tidak berkhianat atau tidak menjadi saksi palsu. Kemudian mempercayai dan membenarkan ajaran agama, karena ajaran agama yang dikatakan Allah dalam Al-Quran kemudian dibenarkan dan disampaikan oleh Nabi lewat hadis dan sunnahnya kepada umat Islam untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu semua termasuk sikap jujur. Kemudian menepati janji. Harus kalau berjanji ditepati, jangan tidak ditepati karena termasuk satu dosa, berarti tidak jujur. Kemudian amanah. Amanah kalau diberikan tanggung jawab, diberikan sesuatu yang harus kita laksanakan, maka laksanakanlah dengan yang sejujur-jujurnya, laksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Termasuk kalau kita diberikan amanah menjadi pengurus OSIS, menjadi pengurus ekstrakurikuler di sekolah kita, laksanakanlah. Ya. Karena itu termasuk amanah.
diberikan oleh gurunya, diberikan oleh pembinanya untuk kita laksanakan. Kalau kita tidak laksanakan berarti kita tidak amanah. Amanah itu juga harus jujur. Kemudian lagi terlebih lagi pada amanah pada diri sendiri. Karena banyak kewajiban yang harus kita melaksanakan, tunaikan menurut ajaran agama kita, maka laksanakanlah. Supaya kita menjadi orang yang amanah, yang diberikan tanggung jawab. Misalnya laksanakan sholat 5 waktu, ya laksanakanlah sholat 5 waktu. Karena seringkali saya katakan bahwa sholat itu adalah wajib bagi kita. Kalau kita tidak laksanakan, berarti kita berdosa. Jadi arti wajib tidak laksanakan berarti berdosa. Kalau tidak kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, berarti dosa besar yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya tadi subuh tidak laksanakan sholat, berarti sudah berdosa. Jangan mentang-mentang lama tinggal di rumah, nanti mau belajar baru bangun. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya saya ingatkan kembali bahwa yang kemarin itu pelajaran yang saya berikan mulai dari surah Al-Mutaffifin, tugasnya untuk bab 2 ini adalah menghafal surah Al-Mutaffifin, kemudian selanjutnya kita pelajari lagi surah Al-An'am. Surah Al-An'am tidak dihafal, yang dihafal hanya surah Al-Mutaffifin, kemudian dibuatkan video yang baru 3 orang kayaknya yang store videonya. Ya. Nah, kemudian untuk minggu depan insya Allah kita akan laksanakan ulangan harian 2. Ya, untuk materinya pada bab ini itu menyangkut surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 17, materinya itu ya. Kemudian pada surah Al-An'am itu ayat 150. Kemudian setelah itu masuk pada kandungannya masing-masing, pembahasan kandungannya masing-masing, ada semua di buku digital ya. Kemudian pada bab pertemuan kali ini menyangkut masalah konsep jujur dalam bermuamalah, konsep jujur dalam berhubungan antara sesama manusia dengan lingkungan dan alam sekitar kita. Dan insya Allah untuk minggu depan, jadi ada ini wawasan tambah. Insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian kedua. Nah, kemudian ini ada akhlak atau etika dalam bermuamalah. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, yang harus kita tahu bahwa dalam agama antara hubungan manusia dengan manusia, dalam segala sendi kehidupannya itu diatur. Yang pertama misalnya akhlak atau etika bermuamalah, menghindari sikap egois, sombong dan serakah. Egois itu tahu ya, mau menang sendiri. Kemudian sombong, angkuh, kemudian serakah, itu harus dihindari. Kemudian hargai dan hormati hak dan kebebasan orang lain. Kita harus menghargai orang lain meskipun dia itu adik kita, meskipun dia itu teman kita, terlebih lagi kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus senantiasa menghargai mereka. Kemudian bekerja sama saat susah dan senang. Kita harus senantiasa mengkolaborasikan diri kita, bekerja sama dengan orang lain dalam segala hal, terkecuali kalau diajak berkolaborasi atau bekerja sama dalam hal yang bertentangan dalam agama, itu wajib kita tolak. Kemudian selanjutnya patuhi aturan dalam setiap perjanjian. Kalau kita buat suatu janji, maka tepatilah. Ya. Kemudian membeli secara sopan dan seperlunya. Membeli itu juga biasa banyak sekali. Sudah dia pilih, dia pencet semua apa, baru tidak jadi beli. Bagaimana perasaannya penjual? Tentu marah ya. Nah, jadi kita membeli itu harus sopan, bicaranya harus sopan, perlakuannya harus jujur. Selanjutnya, pahami setiap transaksi yang dilakukan. Transaksi itu adalah akad antara hubungan penjual dengan pembeli. Itu tidak harus dipelajari dengan baik, harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan kerugian baik antara pembeli maupun penjual. Kemudian hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
ya. Kita tahu bagaimana itu, misalnya ada orang yang menjual di atasnya itu ikannya bagus, di bawahnya bonyok, busuk, sudah meletus perutnya, sudah hilang kepalanya, yang baik-baik itu di atas disimpan. Nah, pada saat sampai di rumah kita lihat, masya Allah banyaknya ikan busuk dikasih. Padahal tadi dilihat di situ ikan segar-segar atau yang bagus-bagus. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang. Kalau misalnya ada temannya berhutang, dikasih toleransi, dikasih kebijaksanaan, dikasih kelonggaran, bisa melunasi hutangnya sampai dia memiliki uang tuh bisa melunasi hutangnya. Karena dia pinjam itu uang, mungkin dalam keadaan memang sangat susah. Kemudian kita datang memberikan pinjaman dan bersyukurlah dan kita akan berpahala. Selanjutnya, jangan menunda-nunda membayar hutang jika mampu. Kalau ada yang punya hutang, maka segeralah membayar. Jangan sampai kita mati tidak dibayar hutangnya, maka itu menjadi siksaan buat kita. Ya, maka bayarlah hutangnya segera mungkin, karena akan menjadi hutang sampai di akhirat nanti, akan menjadi siksaan di akhirat nanti kalau kita tidak membayar hutang. Selanjutnya, tidak menjual barang yang dilarang. Barang-barang yang diharamkan itu tidak dijual karena itu tidak sesuai dengan aturan agama, misalnya narkoba, misalnya daging dari binatang yang sudah mati baru disembeli, itu tidak boleh dijual. Karena kita sudah tahu ayamnya sudah mati. Tapi karena dia mau untung, dia mau ada uang, biar sudah ayam yang sudah mati dia sembeli lagi baru dia jual. Berarti itu haram. Kemudian pakailah alat ukur atau timbangan yang benar. Dalam timbangannya itu tidak boleh dikurang-kurangi. Biasanya ada itu di setel di timbangannya supaya pada saat dilihat pembeli itu takarannya bagus, padahal dia sudah setel di bawah mesinnya itu, sehingga pada saat ditakar itu berkurang. Nah, kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syahadatan bil qisti la yajrimannakum sana'anun qaumin alal alla ta'dilun wa dilu huwa qurbah litaqwa wattaqu